adalah Bapak Salahuddin ya. Bapak Salahuddin. Ini yang terakhir Iya, ya. Pak. Terakhir Bontot, untuk Pak. Bontot. ini ya. Bontot Nanti jam dilanjutkan terakhir, besok Pak. ya. Iya. Monggo Pak Salahuddin Sudah ya. masuk, Pak. Nih, Sarah, Pak. Ya, oke. Ya, sekarang tepat jam 7:30 ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, Oke, baik. masih semangat ya di jam terakhir ini. Masih, Pak. Ya, Pak. Pak. Oke, sambil mengingat-ingat ini jam terakhir. Ingat ya, pelajaran Pasalab berarti pelajaran apa? SKI. Bukan PS lagi ya, bukan IPS. Tadi sudah jam IPS, sekarang jam SKI. Kita fokus ke pembelajaran SKI, mengingatkan kembali ya bahwa materi hari ini akan kita pelajari adalah tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu enggak apa yang dinamakan Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Pak Ali? Mas Ali tahu? Tahu Pak, sahabat Nabi Pak. Oh, sahabat Nabi yang bagaimana ya? Ya, yang meneruskan kepemimpinan Nabi Pak. Oh iya, bagus. Ya, itu namanya Khulafaur Rasyidin. Sebelum Yang kita... jumlahnya 4, Pak Guru. Oh iya, benar-benar jumlahnya 4 ya. Jumlahnya nanti 4, ada 4 sahabat khusus ya yang masuk mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita mempelajari lebih jauh ya, tujuan mempelajari Khulafaur Rasyidin, profil pelajar Pancasila ya yang akan kita pelajari terkait dengan itu adalah satu, agar peserta didik memahami keberagaman budaya dan tradisi kekayaan bangsa. Yang kedua, peserta didik bisa memahami perbedaan suku, ras, agama, budaya bangsa dan kebinekaan. Yang ketiga adalah memahami demokrasi secara umum dan demokrasi Pancasila. Bangsa Arab berarti bangsanya Arab. Kalau kita bangsa Indonesia berarti bangsanya bangsa Indonesia. Ada suku Jawa. Ada suku apa lagi selain suku Jawa? Suku Sunda, Pak. Suku Sunda. Yang di Papua namanya suku apa ya? Bocah jangan ngantuk sementing. Yang di Papua suku apa? Ya. Suku Dayak, Pak. Oke. Dayak Kalimantan, Pak. Artinya kita harus bisa memahami berbagai macam budaya, terutama yang akan kita pelajari saat ini adalah budaya bangsa Arab. Selanjutnya ya anak-anak kita perhatikan tujuan mempelajari materi ini adalah kita nanti akan mengenal sahabat-sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Tadi sudah disebutkan yang namanya Khulafaur Rasyidin adalah sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan petunjuk khusus ya. Ada 4, tadi ada yang menyebutkan ada 4 ya, ada 4 sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, kita akan menganalisa ya. Apa sih yang dianalisa nanti? Yaitu menganalisa kemajuan umat Islam ketika dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang ketiga, kita akan menjelaskan prestasi-prestasi yang diperoleh pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau sudah jelas? Kalau jelas nanti kita lanjutkan ya. Pak Guru akan lanjut, Pak. Lanjut aja ya. Karena ini sudah suasananya panas dan dingin, ya kan.
Yang pertama Terakhir, Pak. kita akan mengulang, Pak Guru akan mengulangi pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Yaitu Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang mendapatkan petunjuk sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam, Waktunya yang tinggal sebentar, terdiri Pak. dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Oke, kita Oke. lanjutkan. Untuk menghemat waktu kita cepat lanjutkan ya. Berikutnya yaitu kita akan membahas tentang khalifah yang pertama. Siapa ya tadi ya? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sidik. Nama aslinya adalah beliau lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Masa kepemimpinannya 2 tahun, kemudian dipilih berdasarkan baiat langsung oleh kaum muslimin. Nah, apa sih prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, penumpasan kelompok pembangkang zakat, penumpasan nabi palsu, kodifikasi Al-Quran, dan perluasan wilayah. Selanjutnya, Khalifah yang kedua, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memimpin selama 10 tahun menggantikan Khalifah Abu Bakar. Proses pemilihannya beliau ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian prestasi yang beliau capai adalah perluasan wilayah hingga ke Afrika Utara, Eropa Timur. Kemudian mengatur administrasi dan keuangan negara, penetapan kalender Hijriah, dan pembentukan Dewan Pemilihan Khalifah. Ya. Apa sih Dewan Pemilihan Khalifah? Kalau seperti zaman di Indonesia berarti MPR ya, DPR MPR itu, semacam itu. Kemudian khalifah yang ketiga adalah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dipilih berdasarkan hasil musyawarah dari pemilihan Dewan Khalifah yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian prestasinya apa? Prestasinya adalah beliau berhasil menggandakan mushaf Al-Quran menjadi 5. Apa alasannya? Karena saat itu wilayah kekuasaan Islam sudah menyebar hingga ke Afrika dan terjadi perbedaan dialek, pengucapan, pembacaan ayat Al-Quran. Sehingga beliau membuat ide untuk menggandakan mushaf Al-Quran dan berpatokan pada dialek bangsa Quraisy. Yang kedua, renovasi masjid, kemudian pembentukan angkatan laut dan perluasan wilayah. Yang terakhir, khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Prestasinya adalah beliau berani dengan tegas mengganti para pejabat yang kurang cakap dan korup. Kemudian membenahi keuangan Baitul Mal, memajukan ilmu bahasa khususnya ilmu nahwu dan pembangunan kota Kufah serta pemindahan ibu kota dari Madinah ke Kufah. Pak, sudah bel, Pak. Oh, sudah Bel. Ya, Cepat Pak. sekali ya. Cepat sekali Pak Guru. Masih Aduh, 5 Tanpa menit. Pak, terasa. asik makanya, Pak. Ya. Nggak kerasa, Pak. Oke, 5 menit, Pak. oke anak-anak. Masih 5 menit. Ya. Ya. Manfaat ya. Selanjutnya manfaat kita mempelajari materi ini adalah apa? Setelah kita mempelajari materi tentang Khulafaur Rasyidin, Pak Guru harap anak-anak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik itu bisa memiliki visi dan misi yang kuat untuk mengembangkan agama Islam. Yang kedua, mengetahui sejarah Khulafaur Rasyidin dan mengetahui perjuangan Khulafaur Rasyidin. Dan ini yang paling penting. Anak-anak dapat meniru sifat, ketegasan, kebijakan yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin. Oke, untuk bahan evaluasi ya. Untuk bahan evaluasi, Pak Guru akan memberikan pertanyaan ya kepada siapa ini ya? Ada yang ngantuk enggak ini? Ya kan? Coba Jam tak tunjuk, terakhir, tak Pak. tunjuk ini. Ada yang malas, Yang Pak. ngantuk siapa ini? Oh, enggak ada yang ngantuk ya. Mas Ali Usman. Mas Ali Usman.
Masih semangat ya? Iya Pak Guru. Ya. Tadi Iya, mendengarkan penjelasan Pak Guru masih enggak Pak ini? Oh Guru. ya. Nih, kalau bisa jawab nanti Mendengarkan tak Pak kasih Guru. hadiah ini ya. Tak kasih hadiah tepuk tangan. Mas Ali Usman, Alhamdulillah. coba ini sebutkan sahabat Nabi yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Oke. Ya. Yang jumlahnya tadi ada 4 ya Pak Guru ya. Oh, enggak ada Ya, 4. 1 Ya, Abu 1 Bakar Abu As-Siddiq. Bakar As-Siddiq. 2 2 Umar bin Khattab. pintar. Terus 3 Utsman bin Utsman Affan. bin Affan. 4 4 Ali apa bin yo? Abi Thalib. Oh, Ali bin Abi Thalib. Bukan Ali bin Utsman ya. Iya, Ali Ya. Erfan, Pak. Oh, Oh, itu muridnya pertanyaan kedua. kok. Ini tak tunjukkan pada anak putri. Ini Saya, anak Pak. putri. Anak putri. Kalau itu anak Oh, anak putra. Anak putri. putri dulu. Iya, anak putri dulu. Senengnya putri Pak Guru. Masih. Ini Bu Mbak siapa ini ya? Barisalatul. Barisalatul ada ndak? Apalagi ke kamar mandi nih. Ada. Oh, ada. Barisalatul. Ya, Coba sebutkan satu saja ya, satu saja dari prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. prestasi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu melakukan kodifikasi Al-Quran, Pak, atas inisiatif dari Oh, Umar bin Khattab. Masya Allah, pinter sekali ya. Oke, kan Mudah-mudahan belajar dulu, barokah Pak, mau ilmunya. pelajaran SKI. Ranking 1 Ya, Pak Guru. ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas sekarang ya, Masya Allah. Iya, sampai kelas 13, Pak. Berikutnya yang tadi mengacungkan jari, ini ketua kelasnya ini yang ganteng, Mas Itu, Pak. Oh iya, Siswanto, Pak. ini Mas Siswanto. Mas Siswanto, ini sebutkan satu saja dari prestasi Menetapkan Khalifah kalender Umar bin Hijriah, Khattab. Pak. Oh, kalender Hijriah ya. Sekarang ini kalender Bulan Hijriah apa? berapa ya? Bulan apa ya? Yang penting bukan bulan Agustus ini. Ini sudah tahun 1445. Belum 5. Artinya kita sudah 1445 tahun yang lalu ya. Masa dari Khulafaur Rasyidin. Oke. Kiranya itu Oke. saja ya untuk pertemuan hari ini, dan jangan lupa ya, nanti ini tak kasih tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing anak untuk bisa meringkas dari materi yang tadi Pak Guru jelaskan ya. Nggak usah Ya, banyak-banyak Pak. ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting 1 halaman ya kan. Itu Oke. aja ya. Insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya akan Pak Guru kasih waktu untuk melakukan hasil hasil dari meresum materi. Kiranya itu saja ya. Ada pertanyaan sebelum Pak Guru tutup pada pertemuan hari ini? Oh, enggak ada. Ya wis, enggak ada wis ya. Itu aja, kita tutup pada pertemuan hari ini dengan kalimat bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Rabbil alamin. alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Salahuddin telah menyampaikan berteaching di teman-temannya dan semua sudah aktif ya.